hari ini Pak? Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Saya minta izin Pak. Jadi sebelumnya saya sudah menghubungi Bapak ya melalui via WA. Alhamdulillah hari ini ada kesempatannya Pak ya. Jadi ini Pak, ini tugas kami dari CGT Angkatan 6 di modul 3.5, yaitu aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi untuk meningkatkan atau memberdayakan bagaimana cara sekolah kita ini bisa maju, mungkin ada beberapa aset Pak di sini ya, yang kita harus kelola, kita harus tahu untuk bisa mendukung bagaimana sekolah kita ini bisa maju. Baik, Bapak sebagai sumber saya sendiri ingin sharing, berdiskusi, menggali mengenai aset-aset tersebut Pak. Untuk aset yang pertama di sini Pak, sekolah kita, menurut Bapak apa saja aset dari segi sumber daya manusianya Pak? Baik, terima kasih. Kalau bicara tentang aset sumber daya sekolah, Ya Pak ya. kita tidak akan berikutnya lebih banyak lagi sesuai dengan yang diusulkan. Kalau dari segi siswa, sekolah kita ini juga aset luar biasa dari siswa, di mana saya perhatikan siswa ini aktif dalam kegiatan in kurikulum ataupun on kurikulum. Jadi bakat ini kalau dibina dengan baik siswa ini, mereka juga punya potensi. Yang berikutnya, tendik atau usaha sekolah kita ini memiliki usaha yang cukup telaten dalam bekerja dan memahami bidang kerjanya masing-masing. Itu bertanggung jawab Ya, ya. dan juga saya perhatikan mereka bekerja profesional, yaitu bertanggung jawab dan menyelesaikan kerjaan tepat waktu. Yang berikutnya, pengawas sekolah kita juga memiliki pembina pengawas. Itu saya perhatikan cukup aktif ibu tersebut dalam membina baik guru, termasuk saya kepala sekolah, TU dan lain-lain. Dalam bidang komite, kita juga memiliki komite sekolah yang cukup bagus bekerja sama dengan sekolah, baik itu berhubungan dengan masyarakat luar maupun berhubungan dengan di dalam sendiri. Yang berikutnya, wali murid. Alhamdulillah partisipasi wali murid terhadap sekolah ini cukup bagus. Kurikulum wali murid terhadap sekolah ini juga cukup bagus. Bisa beri contohnya itu Pak yang wali murid? Wali murid partisipasi ya ketika ada acara-acara kegiatan-kegiatan peringati Hari Besar Islam dan juga kegiatan-kegiatan lain, mereka datang, diundang dan juga mau menyumbangsi baik itu ide maupun materi kepada kegiatan tersebut. Itu kira-kira boleh. Baik, sumber dayanya cukup mendukung Pak ya aset kita di situ. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak, untuk aset kita di bagian sosial dulu Pak. Sosial bagaimana? Kalau Sosial. di bidang lingkungan sosial itu saya perhatikan cukup peduli kita terhadap lingkungan, baik itu di sekolah ketika ada siswa kita yang tidak mampu, itu ada langkah dari kesiswaan untuk mengupayakan bantuan sosial terhadap siswa tersebut sehingga tidak menghambat proses pembelajaran di sekolah. Kalau kegiatan sosial di luar, sekolah juga aktif ketika ada musibah-musibah besar seperti yang baru-baru ini gempa Turki, itu siswa langsung terjun ke lapangan, ke masyarakat, meminta sumbangan-sumbangan kepada masyarakat yang disatukan dengan sumbangan dari sekolah. Penggalangan dana untuk korban musibah. Di bidang sosial Pak ya. Ya. Oke, kalau kita lihat di bagian hukum bagaimana Pak? Hukum seperti apa contohnya?
Jadi hubungan kita dengan lembaga-lembaga atau instansi pemerintah. Oh, betul. Baik, kalau di bidang hukum, sekolah juga memiliki mitra dengan lembaga-lembaga pemerintah, khusus kabupaten ya, yang ada di lingkungan di daerah kita ini. Contoh, Dinas Syariah Islam, yaitu mereka berpartisipasi untuk ke sekolah. Jika kita undang seperti dalam hal pengenalan lingkungan sekolah, mereka aktif dan juga mengisi ceramah-ceramah kegiatan diadakan oleh wakil sekolah. Juga dari instansi lain seperti DLHK maupun hidup mereka aktif bersama dengan sekolah kita. Baru ini mereka rencanakan sekolah kita mendapat tong sampah yang sudah diberikan, yaitu ada beberapa pohon kemarin kita tanam di pohon sekolah. Oke, baik. Kita masuk ke aset ini Pak. Agama bagaimana Pak? Kalau dalam bidang keagamaan, ya, sekolah kita ini cukup aktif ya dalam pelaksanaan keagamaan yang dikoordinasi oleh Rohis. Ada organisasi Pak. Ada Rohis organisasi, itu mereka mengkoordinir seluruh kegiatan keagamaan ya, mulai dari sholat zuhur berjamaah. Sholat berjamaah Pak ya, sholat berjamaah. Setelah itu ada kultum setiap hari Jumat. Ya. Dan juga kegiatan-kegiatan peringati hari-hari besar Islam. Ya, salah satu lagi kita ada literasi Ya, ya. literasi setiap hari Jumat itu dikoordinasi oleh Rohis tersebut. Literasi agama cocok sekali Ya, dengan ini Pak ya. literasi bukan pelajaran agama, juga literasi pengenalan hidup sehat kepada anak-anak. Kalau di bagian budaya Pak? Kalau dalam bidang budaya, sekolah kita memiliki sanggar seni. Betul sekali ya. Sanggar seni, yaitu kalau nggak salah saya namanya Mara Setia. Mara Setia itu Iya. apakah ada akronim atau kepanjangannya Pak? Mara Katanya itu Setia. gelar kehormatan di daerah kita. Mara Setia. Jadi sanggar kita ini diberikan nama itu sebagai gelar kehormatan bagi sanggar-sanggar lain di daerah. Jadi sanggar kita ini sudah eksis ya di kabupaten. Alhamdulillah Pak Beberapa ya. event-event kesenian tampil dan juga mendapat juara. Oke. Baik, selanjutnya di bagian finansial aset kita bagaimana Pak? Dalam bidang finansial, dalam bidang pembiayaan, sekolah kita cuma satu pintu, yaitu dari dana bos saja. Tapi kalaupun ada dana lain, itu saya tidak mengharap dalam bentuk uang. Tapi kalau ada sumbangan dari wali murid atau sumbangan dari daerah, itu dalam bentuk barang. Saya tidak menerima dalam bentuk uang. Tapi kalau misalnya ada orang tua murid kemarin itu menyumbang sajadah untuk musola kita terima, dan juga ada yang menyumbangkan semen untuk perbaikan taman kita terima. Gitu. Mungkin ini yang terakhir ini Pak. Jadi Kita mau lihat aset kita di bagian fisik Pak. fisik, berarti bangunan ya. Iya. Sekolah kita kalau dari segi bangunan itu sebenarnya sudah lengkap, sudah ada semua jenis kegiatan untuk baik itu pembelajaran maupun non pembelajaran. Cuma ada beberapa bangunan yang harus direhab dan segera, mungkin insya Allah mungkin tahun ini sudah disediakan oleh provinsi. Untuk yang terbaru tahun lalu kita sudah memiliki bangunan khusus untuk OSIS, bangunan khusus untuk kesehatan, dan juga bangunan khusus untuk UBK. Jadi seluruh item-item bangunan ini di sekolah ini sudah lengkap. Cuma ada beberapa bangunan yang harus segera direhab karena dibangun pada masa BRR dulu, udah lama. Kira-kira adakah satu bangunan yang menjadi andalan atau menjadi salah satu yang lebih diunggulkan? Kalau bangunan yang diunggulkan, saya rasa untuk yang terbaru inilah bangunan UKS, itu nanti mungkin lengkap isinya, dan juga kalau untuk kegiatan OSIS itu sudah lengkap karena saya buat gaskat itu, jadi ada khusus untuk pramuka, untuk rohis, dan juga PMR. Baik, terima kasih Bapak. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari ketujuh aset yang sudah kita gali tadi. Ke depan, apakah ada rencana untuk kemajuan sekolah kita ini?
Kalau dari seluruh aset itu ada berapa yang paling dominan menjadi perhatian saya? Pertama sumber daya manusia, atau manusianya tadi, yang kedua aset fisik. Karena kalau dua ini tidak saling berhubungan, tidak sejalan, maka sekolah itu mungkin akan jalan di tempat. Tapi kalau dua aset ini berjalan bersama-sama menuju ke arah yang maju, maka sekolah itu akan maju. Amin. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk sharing dan informasi mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Dan ini adalah memang tuntutan kepada kami untuk menyelesaikan modul 3.2 ini aksi nyata. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah matahari di dalam hidupku, Engkaulah cahaya dalam hatiku, Engkaulah ciptakan cinta pada Tuhanku, Engkaulah ciptakan rindu pada Rasulku. Wahai guru, engkaulah sang murabi sejati. Wahai guru, engkaulah sang murabi sejati.